Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu ketiga ini, kita masih diberikan kuat sehat. Sebelum kita dengarkan firman Yahweh, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas segala pertolonganmu, pemeliharaanmu, penjagaanmu dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim di dalam HaMasiah Yesua bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim di dalam HaMasiah Yesua bagi kamu. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di dunia ini begitu banyak masalah, tantangan, rintangan di dalam perjalanan hidup yang kita lalui. Dan biasanya ketika diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup, banyak orang ngomel atau bersungut-sungut. Tetapi firman Yahweh mengatakan tadi bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Menyenangkan bisa mengucap syukur. Tapi kalau datang hal yang tidak baik, sulit untuk mengucap syukur. Tapi mari kita mulai belajar sesuai dengan firman Yahweh agar dapat mengucap syukur dalam segala hal. Pada kesempatan ini saya berikan temanya, selalu bersyukur pada Yahweh. Sekali lagi, selalu bersyukur pada Yahweh. Apa artinya bersyukur? Bersyukur artinya berterima kasih dan menerima keadaan apapun yang terjadi, suka atau tidak menyukakan atau menyakitkan, kita belajar untuk bersyukur, artinya berterima kasih. Apapun yang sedang kita hadapi, diberkati tidak diberkati, kita belajar bersyukur. Saya bacakan dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan 22 yang berbunyi demikian. Maka Ayub bangkit dan mengoyakkan jubahnya serta mencukur kepalanya, dan dia menjatuhkan diri dan menyembah, dan dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali ke sana. Yahweh telah memberi dan Yahweh telah mengambil, biarlah nama Yahweh diberkati. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dan tidak juga menuduh kesalahan kepada Elohim. Kita tahu cerita Ayub ini sudah sering kita dengar. Dia orang saleh, orang jujur, diberkati oleh Yahweh, yang takut kepada Yahweh. Dan dia orang yang kaya, punya anak 10, tapi dalam satu hari seluruh kekayaannya hilang, ternaknya hilang semua. 10 anaknya meninggal semua. Dalam keadaan demikian, Ayub tadi menegaskan, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Inilah ucapan syukur daripada Ayub. Apapun yang sedang terjadi di dalam dirinya, dia bersyukur. Maka kalau dibandingkan persoalan yang sedang engkau alami dalam hidupmu, kira-kira mana lebih menderita Ayub daripada persoalanmu? Kalau Ayub bisa bersyukur di dalam segala keadaan,
maka engkau juga belajar bersyukur apapun yang sedang kamu alami. Kita tahu apa gunanya kita bersyukur? Ya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa, di padang gurun itu mereka bersungut-sungut atau ngomel, dan hari itu karena mereka ngomel bersungut-sungut, kenapa Musa membawa kami datang ke padang gurun ini? Kami makan apa? Maka Yahweh menghukum mereka di dalam Bilangan pasal 16 ayat 41 sampai dengan 41 dan 49. Bersungut-sungut bangsa itu, dan matilah bangsa itu karena bersungut-sungut 14.700 orang. Bisa kita bayangkan, hanya gara-gara bersungut-sungut tidak bisa menerima keadaan yang sedang mereka hadapi, malah menyalahkan Musa, menyalahkan Yahweh, dan akhirnya mereka mati terkutuk di padang gurun tadi. Jadi perlu kita belajar bersyukur seperti Ayub tadi. Apa gunanya kita harus selalu bersyukur? Pertama-tama, agar Yahweh membuka pintu berkat bagi kita. Sekali lagi, agar Yahweh membuka pintu berkat bagi kita. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 10-13. Setelah tadi proses demi proses, Ayub hilang harta, 10 anaknya meninggal dalam 1 hari. Setelah itu Ayub jatuh sakit, seluruh tubuhnya penuh dengan borok. Istrinya pun menghujat dia, suruh menyangkal Yahweh. Sahabat-sahabatnya juga menyalahkan Ayub orang berdosa. Tapi Ayub tetap bersyukur. Maka setelah Ayub dilihat oleh Yahweh selalu bersyukur, Yahweh mengganti berkat Ayub 2 kali lipat dari yang hilang itu. Dan anaknya yang 10 diberikan lagi 10 anak kepada Ayub. Jadi pentingkah itu untuk bersyukur? Sangat penting, berarti itu membuka pintu berkat bagi kita. Yang kedua, kita ingat Yusuf ketika ditangkap oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dijual, terus dijadikan jadi pembantu rumah tangga, dituduh lagi berzina dengan istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Tapi Ayub tidak pernah ngomel, menyalahkan saudaranya, menyalahkan Potifar, menyalahkan siapa saja, tetapi dia selalu dekat dengan Yahweh, selalu bersyukur. Dan satu saat dia bisa mengartikan mimpi daripada Firaun, sehingga dia bisa menjadi orang penting di Mesir, memegang seluruh ekonomi Mesir. Setelah dia berhasil, datang saudara-saudaranya membeli makan ke Mesir. Yusuf berkata kepada saudaranya, "Kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Yahweh merencanakan untuk menyelamatkan 2 bangsa, yaitu bangsa Mesir dan bangsa Israel." Kita tahu itu terjadi, diizinkan oleh Yahweh terhadap Yusuf tadi. Itu di dalam Kejadian pasal 45 ayat 3-8. Jadi Yusuf itu bersyukur sekalipun menghadapi hal yang tidak menyenangkan tadi. Dibuang ke sumur, dijual, dipenjara lagi, sudah kerja bagus-bagus, tapi Yusuf tetap mengucap syukur atas semua kejadian-kejadian itu. Karena apa? Itu adalah bagian rencana Yahweh
untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang kudus, yang murni, yang berkenan kepada Yahweh. Makanya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang kedua, apalagi gunanya kita harus selalu mengucap syukur? Agar Yahweh meruntuhkan segala ikatan-ikatan roh-roh jahat di dalam diri kita. Itu dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 23-26, ketika Paulus dan Silas memberitakan Injil, gara-gara itu mereka disiksa, ditangkap, dianiaya, dipasung kakinya, dimasukkan dalam penjara, tetapi di dalam penjara mereka tidak ngoceh, tidak ngomel, tidak bersungut-sungut, tapi mereka berdoa dan menyembah Yahweh, mereka bersyukur. Kita tahu lewat doa dan penyembahan mereka, ucapan syukurnya, tembok-tembok penjara itu runtuh, bahkan pasung yang mengikat kakinya mereka dilepaskan. Yang luar biasanya, kepala penjara dan keluarganya juga bertobat. Jadi, jika engkau diperhadapkan pada saat ini hal yang tidak menyenangkan, ubahlah itu dengan ucapan syukur, agar Yahweh meruntuhkan segala belenggu-belenggu yang iblis coba cengkeram di dalam hidupmu melalui penyakit, melalui kesulitan ekonomi, melalui masalah pendidikan. Engkau belajar mengucap syukur, maka Yahweh pasti buka jalan bagimu. Yang berikutnya, apa gunanya kita mengucap syukur? Agar kita dapat melihat kemuliaan Yahweh. Kita ingat dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55-60, Stefanus juga gara-gara memberitakan Injil, dia ditangkap, dibawa keluar kota, dirajam pakai batu. Itu bukan hal yang menyenangkan, sangat menyakitkan sekali. Tetapi dalam keadaan demikian dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus bersyukur sekalipun tubuhnya sakit. Dia bersyukur, dia melepaskan pengampunan sehingga dia melihat kemuliaan Yahweh. Jadi hari-hari ini, kesulitan demi kesulitan yang engkau sedang hadapi, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut seperti orang Israel tadi yang mati 14.700 karena ngomel bersungut-sungut, tidak bisa menerima keadaan yang tidak baik. Maka lakukanlah firman Yahweh itu agar engkau melihat kemuliaan Yahweh tadi. Berikutnya, apalagi gunanya kita mengucap syukur? Agar kita dapat jaminan masuk surga. Kalau kita selalu bersyukur, dijamin masuk surga. Kita tahu dalam Wahyu pasal 6 ayat 9 bagaimana orang-orang yang dibunuh karena mengikut Yeshua HaMasyiah, mereka berkata, kapan engkau menghukum orang-orang yang membunuh kami? Tuhan Yesus jawab, tunggu genap jumlahnya. Mereka dibunuh karena mengikut Yeshua HaMasyiah, sudah berada di dalam kerajaan surga. Dan di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-16, sungguh malaikat itu berkata, dikatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, dan mereka akan beristirahat dari segala pekerjaannya. Orang yang mati karena mengikut Yeshua HaMasyiah itu ada jaminannya masuk surga. Tapi pada saat misalkan seseorang disiksa karena mengikut Yeshua HaMasyiah, dia menyalahkan Yahweh, menyalahkan orang lain, nggak akan bisa masuk surga.
Jadi kalau hari-hari ini mungkin engkau banyak dirugikan orang lain, ditipu oleh orang lain, tidak perlu engkau lepaskan kutuk kepada mereka, tetapi lepaskan pengampunan. Itu tandanya kau bersyukur. Berkati mereka Bapa, ampuni mereka Bapa. Itu engkau bersyukur seperti Yesus HaMasiah ketika berada di atas kayu salib. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu salah satu ungkapan rasa syukur, melepaskan pengampunan. Saya sering singgung, kita disuruh mengampuni hanya 70 kali 7. 490 kali. Sementara 1 tahun cuma 365 hari. Itu luar biasa. Orang yang dapat mengampuni orang lain, itu berarti dia bersyukur. Dia tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, tapi dia bersyukur bahwa Yeshua HaMasiah menerima dia apa adanya, maka dia juga belajar menerima orang lain apa adanya. Itu ungkapan rasa syukurnya. Maka apapun kesulitanmu, apapun masalahmu dengan orang lain, tidak perlu engkau kutuki orang lain, ngoceh atau membuat statusmu di media sosial dengan hal-hal yang mengejek orang lain. Tidak perlu, tidak ada manfaatnya. Lebih baik engkau bersyukur. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat selalu bersyukur? Tetaplah kita hidup dalam Yeshua HaMasiah. Di dalam Yohanes Yohanes pasal 15 ayat 5, ya, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah lebat. Ketika kita hidup dalam Yeshua HaMasiah, kehadiran Yeshua HaMasiah dalam diri kita membuat kita kuat, mampu melewati hal yang tidak menyenangkan tadi. Yang kedua, kita harus selalu hidup dalam firman Yahweh. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Ketika kita hidup dalam firman Yahweh, apapun ejekan orang, hinaan orang, kita belajar mengucap syukur. Seperti aniaya yang dialami oleh Stefanus, seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas, mereka tetap bersyukur. Karena begitu pentingnya bersyukur itu, kita harus hidup mengandalkan sesuai dengan firman Yahweh. Berikutnya, supaya kita bisa kuat untuk menghadapi segala sesuatu dan bersyukur, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Dalam 2 Korintus pasal 3 17, ya, Tuhan itu adalah roh, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Hanya orang yang merdeka hatinya yang bisa bersyukur. Kalau ada sakit hati, dengki, amarah, nggak mungkin dia bisa bersyukur. Jadi kehadiran daripada Roh Kudus itu salah satunya adalah damai sejahtera, memerdekakan kita. Kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, engkau bisa mengucap syukur seperti Ayub, seperti Yusuf tadi, seperti Paulus dan Silas, maupun seperti Stefanus. Maka jangan biarkan iblis mengambil rohmu, pikiranmu, tubuhmu, tapi biarkan Roh Kudus mengurapi engkau setiap saat. Firman Yahweh bekerja dalam dirimu, sehingga engkau kuat dan mampu melewati semuanya. Yang terakhir, bagaimana cara kita dapat bersyukur? Kita harus selalu melihat sisi baik dari setiap kejadian yang tidak menyenangkan, bahwa di balik yang tidak menyenangkan itu ada berkat Yahweh yang sangat luar biasa. Seperti Ayub tadi, hilang harta semua, 10 anak mati, dan setelah Ayub selesai diuji, dia diberkati 2 kali lipat. Yusuf pun sama, dijadikan jadi pembantu, udah bekerja dengan baik-baik, dituduh berzina dengan istri Potifar, masukin ke penjara bawah tanah. Justru itu membawa Yusuf menjadi orang penting di Mesir. Jadi kalau saat ini engkau sedang menghadapi hal-hal yang tidak baik, bersyukur di balik semua kejadian itu ada rencana Yahweh yang indah bagimu.
Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar kami bersyukur selalu dalam hidup kami. Apapun yang sedang kami alami, menyenangkan atau tidak menyenangkan, dirugikan orang atau ditipu orang, atau mungkin dipersalahkan orang, kami belajar mengucap syukur. Jika Engkau memberikan kekuatan kepada Ayub untuk bersyukur menghadapi segala penderitaan yang berat, juga kepada Yusuf, kepada Paulus dan Silas, roh yang sama itu juga yang kami miliki. Yahweh yang sama itu juga yang kami miliki. Maka kuatkan setiap anak-anak-Mu agar dapat selalu bersyukur apapun yang sedang mereka hadapi pada saat ini. Dan mereka lebih melihat rencana yang terbaik dalam hidupnya. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap kuat di dalam Engkau. Seluruh hamba-hamba-Mu Bapa, persatukan semua gereja-Mu, persatukan, berikan keberanian memberitakan firman-Mu. Berkati bangsa dan negara kami ini supaya aman dan tentram. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.